Hari ini saya mau mengajak Anda untuk mengatasi sebuah keadaan kejiwaan namanya sinisme. Sinis adalah sikap atau cara meresponi menghadapi keadaan, tanggapan, memandang rendah. Tidak melihat kebaikan apapun dari suatu keadaan, itu namanya sinis. Meragukan sifat yang baik dari segala sesuatu, itu namanya sinis. Pandemi ini bukan hanya mempunyai gejala penyerta seperti komorbid, akan tetapi banyak orang yang terjangkiti sinisme. Ada saja orang mengkritik kalau sudah dikasih vaksin, cuma segitu. Sudah berusaha pelayanan, kok cuma segitu, apa gunanya begitu. Jadi meremehkan, padahal untuk mendapatkan vaksin pemerintah sudah sangat berupaya. Sinisme adalah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain. Sinisme ada yang berat, ada yang ringan. Karena mungkin terlalu lama kecewa bisa dipahami. Sangat mungkin orang tersebut menjadi begitu berat sinismenya. Alkitab beberapa kali menunjukkan orang-orang sinis ujung-ujungnya tidak mendapat apa-apa. Orang sinis tidak akan mendapatkan berkat, melewatkan kesempatan emas. Dia akan pahit sendiri. Untuk itu kita, saudara dan saya, harus sembuh dari sinisme ini. Harus beres dari sikap merendahkan orang lain. Harus belajar melihat ada kemungkinan kebaikan berasal dari orang lain. Kehebatan dari tempat yang tidak kita sangka. Sinisme ini dicontohkan hebat oleh Raja Herodes. Ketika Herodes mendengar Yesus ada di Yerusalem, dia ingin melihat dia, sebenarnya berjumpa dengan dia. Dia sebelumnya kepingin mendengarkan siapa orang hebat ini yang sudah menjadi viral. Semua orang berbicara demikian. Ada kerinduan. Tetapi ketika pesta datang, dia lihat Yesus diusung masuk ke dalam tengah-tengah pestanya. Saudara dan saya kan tahu, Yesus ini ditangkap oleh Pilatus, dibawa dalam keadaan yang tidak wajar, dalam keadaan berdarah-darah. Tidak membela diri. Tidak tidur semalaman. Herodes melihat itu, dari penampilan dia meremehkan, sinis. Dia berkata, bikin dong mukjizat, saya pengen lihat bikin mukjizat. Ini kan sinis. Banyak orang yang bilang kepada Tuhan begitu. Bikin mukjizat dong, bikin mukjizat. Kalau ada Tuhan, Tuhan pasti bikin mukjizat. Surga bangun dong, gitu kata orang sinis ini. Sebenarnya saudara, sinis ini Tuhan tidak jawab. Yesus melewatkan diri saja, diam. Jadi memang surga akhirnya diam. Kalau saudara menuntut, memandang rendah Yesus, saudara sinis kepada apa yang Tuhan kerjakan di sekelilingmu, maka Tuhan diam saja. Engkau tidak akan mendapat apa-apa. Herodes dapat 0 besar. Tidak ada mujizat. Padahal di hadapannya ada sebuah kesempatan. Mungkin dia akan tercatat di dalam sejarah kalau dia berkata, Yesus seperti Nikodemus. Apa itu? Ajar aku bagaimana lahir kembali. Mungkin Herodes namanya jadi sangat terhormat. Tapi sayang, orang sinis akan didiamkan Tuhan. Satu lagi contoh orang sinis. Ketika disalib, di atas salib, ada seorang di sebelah kanan dan kiri, para penyamun. Yang satu orang berkata, kalau engkau Tuhan, turunlah ke bawah. Sinis. Kalau betul engkau juru selamat, lakukan ini. Kalau orang Kristen benar, pastinya dia enggak begitu dong. Itu kata-kata sinis. Katanya banyak lagi penonton-penonton yang menyaksikan salib itu berkata, kalau itu Tuhan, dia pasti bisa turun dari salib itu. Tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak mau melakukan mujizat. Hanya ada
penyamun yang di sebelahnya yang berkata, Tuhan kalau engkau nanti di surga, jangan lupa aku. Dia marah kepada temannya. Kamu dan saya digantung karena memang kesalahan kita, tapi orang ini tidak ada salah. Apa yang terjadi? Orang yang tidak sinis, Tuhan memalingkan mukanya kepada dia dan berkata, hari ini kamu dan aku akan makan bersama di surga. Berarti semua ajaran-ajaran, semua ibadah-ibadah ini dibandingkan dengan perkataan-perkataan itu mujizat. Orang ini mendapat mujizat untuk bisa makan bersama dengan Tuhan. Mengharukan ya. Jangan Anda sinis. Ketika Anda sinis, maka Tuhan diam. Kenapa Tuhan diam? Mungkin kita ini sinis. Mari kita obati sinisme kita supaya kita sembuh. Jangan hanya lihat seorang karyawan, tukang mebel biasa sekarang jadi presiden yang kita kagumi. Saudara, jangan sinis terhadap hidup ini. Jangan sinis terhadap perbuatan-perbuatan orang. Siapa tahu hal kecil itu justru adalah kunci mujizat. Sembuhlah kita dari sinisme. Sinis adalah reaksi yang sering kecewa. Untuk itu orang yang luka biasanya mengeluarkan sinisme. Itu cermin ketidakmampuan. Mari saudara selidiki batin kita. Apakah masih ada sinisme? Kalau ada, sembuhkan diri kita. Hargai semua yang kelihatannya biasa. Sekarang COVID ini membuat orang bertamu aja sesuatu yang dahsyat. Orang datang kepada tempat kematian untuk menyatakan duka aja sebuah yang upaya yang hebat. Hal yang biasa menjadi luar biasa. Saudara mulai hargai hal-hal kecil ya. Kalau suamimu membawa pulang rezeki berapapun engkau hargai. Karena itu tidak sinis, jangan bilang kok cuma segini, hargai, maka Tuhan akan tambahkan. Sadarilah sekeliling kita banyak orang sinis. Karena berasal dari akarnya yaitu batinnya. Tetaplah kerjakan semua yang baik. Kalau orang sinis kepada kita itu bukan urusan kita. Karena kita hidup di dalam dunia yang sinis. Anda dan saya teruslah, bekerjalah, berusahalah. Tetaplah engkau yakin. Percayalah mujizat masih ada. Masuklah dalam zona bertumbuh. Untuk detailnya Anda ikuti renungan kami di channel YouTube GKNS Agape Karawaci. Tuhan memberkati.